Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok Kawan Global. Rokok ilegal, kenali ciri dan sanksi hukumnya. Topik kita di Bincang Global kita kali ini 5 Oktober 2021. Masih bersama Pak Rianto dan juga Pak Muhlisin. Sudah ada banyak pertanyaan ya. Keren. Betul. Keren. Saya suka ya. Alhamdulillah didengarkan sama masyarakat. Iya, terima kasih. Yang pertama dari Andri di Udayana tadi ya, Pak Rianto dan Pak Muhlisin. Ya. Kami ulang kembali. Selamat pagi Pak. Memang banyak kita temukan jenis-jenis rokok ilegal yang sering sekali kami temui yang ditawarkan oleh orang-orang yang kami tidak tahu asalnya dari mana. Harganya lebih murah dari rokok pada umumnya. Nah Pak, apakah ada kandungan-kandungan berbahaya yang mungkin terdapat pada rokok ilegal tersebut? Ya, walaupun memang pada umumnya tidak baik untuk merokok. Terima kasih dari Andri di Udayana. Silakan Pak Rianto. Iya Pak. Di rokok yang legal aja ya. Rokok yang benar-benar legal itu aja di bungkusnya ada peringatan gitu loh. Peringatan di di bawah usia 18 tahun, di perempuan hamil, terus di gambarnya merokok dapat sebabkan kanker mulut dan semuanya. Itu yang rokok legal aja itu seperti itu loh Mbak. Gitu itu loh. Yang rokok legal Itu pun ada kandungannya itu pun udah ditulis di bungkusnya. Misalnya ada kadar tarnya itu berapa miligram, kadar nikotinnya itu berapa miligram, dan pembuatannya itu pun untuk campuran tembakau dan itunya pun pakai laboratorium sendiri Mbak mereka. Terus benar-benar diatur ya kandungannya diatur. Ya. Terus kalau yang rokok ilegal ini kan asal dibuat aja kalau nggak salah gitu loh. Asal dibuat yang pokoknya misalnya diisep bisa keluar asapnya gitu kan ya otomatis itu sangat berbahaya sekali untuk tubuh gitu loh Mbak gitu loh. Okay. Yang rokok yang legal aja sangat berbahaya, dan kandungan kan banyak kandungan yang sangat berbahaya untuk tubuh di dalam satu rokok itu sendiri Pak. Kalau yang diawasi saja itu kandungannya itu udah diatur gitu loh, kadar tar ataupun nikotinnya gitu. Kalau yang ilegal kan kadang buatnya kan asal, nyampurnya juga asal gitu kan. Jadi itulah kenapa itu ya kita sangat konsen banget terhadap rokok ilegal itu. Kalau kandungan itu kan kita taunya dari lab Mbak ya. Dari lab itu ya Pak Andre ya, Mas Andre mungkin ya di Udayana. Kalau kandungan yang ada di dalam sebuah produk, baik itu rokok atau dan lain-lainnya, yang menentukan itu kan di lab itu sendiri. Jadi secara khusus mungkin kita tidak tahu secara khusus ya. Tapi kalau kita lihat secara kandungan yang ada di sana itu sama-sama berbahayanya sesungguhnya. Baik yang legal maupun yang non legal, yang resmi gitu ya. Jadi kalau membedakan itu ya nggak bisa kita bedakan. Yang jelas sama-sama berbahayanya kalau dari sisi kesehatannya. Betul, saya kira itu dari sisi kesehatannya ya. Pertanyaan berikutnya, dari tahun lalu saya sering mendengar program gempur rokok ilegal. Itu bahkan ada baliho dan sebagainya ya Pak ya. Sejauh ini bagaimana kesuksesan Bea Cukai mampu menekan peredaran rokok ilegal khususnya di daerah kita tercinta? Silakan Pak Rian. Kalau secara nasional program gempur itu sangat berhasil ya Pak ya. Itu karena apa? Dari survei rokok ilegal dan tiap tahun itu menurun Pak. Mungkin dari 2017 sampai sekarang itu kan sampai terakhir itu kemarin kalau nggak salah nggak sampai 5% rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Kalau dari 7 kan dulu tuh bisa sampai 12%. Terus ada program gempur bisa turun 8%, 7%, dan sekarang itu ya kurang dari 5% dari rokok yang beredar. Kurang dari 5%. Ya, ini mungkin kalau bisa dilihat juga dari penerimaan DBHC-HT makin meningkat itu kan, berarti kan kalau semakin meningkat kan pembayaran cukainya kan makin tinggi ya. Jadi makin dengan pembayaran cukai makin tinggi kan istilahnya berarti rokok yang sudah bayar cukai benar itu udah semakin naik. Berarti dari situ kalau suksesnya diukur dari di daerah kita sendiri itu nggak kelihatan, tapi secara nasional, secara makro itu akan kelihatan gitu. Gitu. Secara nasional sudah seperti itu, berarti penyumbangnya adalah yang kecil-kecil ini. Iya, gitu, terus dan kebetulan kalau di Lombok ini memang kalau untuk rokok ilegal sendiri
ya hampir pasti presentasinya kecil gitu. Ya. Ada mungkin kalau saya bilang nggak ada, nanti ada ditemukan kok gitu. Jadi ya emang tapi presentasinya itu kecil kalau di sini. Ya, lebih banyak tembakau iris itu tadi gitu. Ya. Tis tadi ya. Iya. Pak, ya. Nah, Pak, menekan peredaran rokok ilegal, adakah kerjasama Bea Cukai dengan pihak lainnya seperti kepolisian, TNI atau Satpol PP? Oh jelas. Kita nggak kan ini Mbak, kalau misalnya kita itu nggak bisa kerja sendiri Mbak gitu loh. Yang kita bersama kita bisa gitu, kita selalu hukumnya iya gitu. Jadi tetap itu kan dengan SDM yang terbatas tetap kita minta istilahnya ya bantuan dari teman-teman di Satpol PP, teman-teman di polisian atau TNI, karena mereka lah yang bisa menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa kita jangkau gitu. Jadi dari informasi itu dari teman-teman sekitar itu gitu loh Mbak. Gitu. Selain kita sendiri juga punya unit yang mengelola informasi itu sendiri kan gitu. Dari tahun kemarin Mbak ya, untuk semua pendengar, dari tahun 2020 kami Pol PP, Pemda Kota Mataram, dalam hal ini Pol PP ditunjuk sebagai pelaksana penegakan hukum di bidang bea cukai itu, khusus untuk rokoknya yang sekarang, karena penerimaan dari DBHCHT sendiri untuk Kota Mataram lumayan besar untuk masyarakat, sehingga kami ditunjuk untuk mengamankan itu. Nah, mulai tahun kemarin kita bersama dengan Bea Cukai dan TNI Polri sudah membentuk Satgas Satuan Tugas untuk Pengamanan Rokok Ilegal. Barang kena cukai ilegal, tidak hanya rokok saja di situ. Jadi itu yang kami lakukan selama ini. Sehingga dan ini pun sebuah bentuk kerjasama dengan Radio Global, dari dinas-dinas yang lain, Kominfo, kemudian dari perdagangan. Kerjasama ini terus dilakukan bersama dengan Bea Cukai. Jadi secara teknis Bea Cukai yang langsung di depan. Kami Pol PP dan teman-teman yang lain di OPD lain itu mendukung, membackup saja seperti itu. Tapi hasilnya alhamdulillah positif banget. Positif ya. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi, Pak. Seiring dengan kenaikan harga rokok, jujur sebagai konsumen justru saya akan berusaha mencari alternatif rokok yang lebih murah, termasuk kemungkinan beralih ke rokok ilegal. Dan mungkin bukan saya saja yang seperti itu, apalagi di zaman pandemi. Adakah Bea Cukai melakukan edukasi langsung ke masyarakat? Jujur, kalau tidak mendengar interaktif hari ini, saya tidak tahu jika ada rokok ilegal dan bahkan ada sanksi hukumnya. Kalau edukasi kita sering bekerja sama dengan Pemda-pemda terkait ya Mbak ya. Kita sering udah apalagi sejak aturan DBHC-HT terbaru ini, kalau nggak salah di Mataram di Pulau Lombok ini sering Mbak edukasi. Kemarin kita terakhir saya sendiri ya pernah jadi narasumber di Lombok Utara itu. Terus teman-teman juga kadang sampai sosialisasi ke kecamatan-kecamatan gitu loh, terkait dengan rokok ilegal. Ini loh bahayanya, istilahnya konsumsi rokok ilegal. Ada sanksi hukum. Dan lain sebagainya. Iya, gitu kita jelaskan juga. Sebenarnya kalau untuk kenaikan cukai sendiri itu kan juga sebenarnya cukai itu kan untuk membatasi konsumsi Mbak ya. Betul. Sebenarnya juga berarti kami nggak bisa membeli. Iya, gitu. Tujuan sebenarnya kan ya kita tidak melarang orang merokok, tapi membatasi. Ya salah satu instrumennya ya menaikkan cukai itu tadi kan gitu. Ya dari sisi penerimaan negara biar masih ada penerimaan negara dan pembatasan masyarakat itu tetap ada gitu. Baik. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, masih ada lagi nih Pak Rianto dan Pak Muhlisin. Pagi Mbak penyiar, pagi juga Bapak-bapak. Saya Nasir di Labu Api. Pak, bisa dibilang ya saya termasuk perokok aktif. Sehari bisa sampai 2 bungkus saya habiskan. Apa ya bedanya rokok legal dan rokok ilegal? Bagi kami sama saja. Sama-sama dibakar terus dihisap. Terima kasih. Satu lagi, Erik di Ampenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi siapa yang salah? Yang memproduksi rokok itu atau orang yang membeli? Atau kedua-duanya salah karena memproduksi dan mengkonsumsi? Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Iya, silakan. Yang dari Labu Api tadi Pak Nasir. Bedanya rokok ilegal dan legal gitu loh. Ya itu kalau memang bedanya rokok ilegal ya dari sisi pengamanan tadi pita cukainya. Kalau dia tidak ada pita cukainya, otomatis itu rokoknya ilegal. Nah,
Terus tidak ada pita cukainya tidak sesuai, bisa pita cukainya bekas atau palsu gitu. Terus pita cukainya berbeda dengan isinya, itu udah otomatis ilegal. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Siapa yang salah? Siapa yang salah nih, yang memproduksi atau yang membeli atau kedua-duanya salah katanya? Ya kita sesuai dengan hukum dari apa penawaran atau permintaan, hukum jual beli itu ya, semakin banyak yang meminta itu ya semakin banyak yang produksi kan gitu, produksinya makin tinggi ya gitu ya. Ya sebenarnya kalau masyarakat ini sudah tidak mau merokok, tidak mau menghisap rokok yang ilegal, otomatis pabrikan itu tidak akan memproduksi gitu loh. Gitu loh. Jadi di sini ada istilahnya simbiosis mutualisme atau gimana. Jadi ya dari kalau menurutku sih ya dua-duanya salah gitu loh, gitu. Jadi selama ada permintaan ya supply and demand itu masih tetap jalan gitu loh. Jadi kalau tapi sebenarnya satu orang di sini nih di radio ini nih ya. Di radio ini kawasan bebas rokok, tidak ada yang merokok di sini. Ya, otomatis orang tidak akan menawarkan rokok ke sini kan, gitu. Gitu. Jadi ya nggak ada yang salah, nggak yang benar ya. Kalau menurut saya sih Mbak ya, kita sudah tidak usah cari siapa salah dan benar. Tapi sekarang kita sama-sama sadar bahwa kita kenali dulu yang namanya ilegal itu sendiri, gitu. Jadi merokok, alternatif merokok jika harganya sekarang mahal itu kan bukan harus alternatifnya yang ilegal. Arti yang dimaksud dengan ilegal itu seperti yang dijelaskan dari tadi sama Pak Arianto itu kan banyak. Ya, kita gulung sendiri misalnya itu kan sudah legal. Yang penting tidak kita jual belikan. Baik. Jadi tis yang kita gulung itu, saya juga di rumah rokok tis loh Mbak, pada yang tadi rokok tis, tapi tidak saya jual. Artinya kan tidak melanggar, itu hanya pemanfaatan sendiri. Jadi teman-teman jangan semuanya menganggap bahwa semua yang tidak bercukai itu adalah ilegal. Tapi jika kita hanya untuk mengkonsumsi sendiri, tidak ada masalah. Baik. Nah, kalau kita jual baru bermasalah seperti itu. Terus ini ciri yang lebih awam lagi ya, Mbak ya. Lebih dikenali orang awam lagi ya, seperti yang saya bilang tadi di awal tuh. Harganya murah di bawah standar. Udah itu rokok ilegal itu. Udah nggak usah lebih cenderung ilegal kayak rokok sama-sama 20 batang isinya, satu dijual 25.000 tapi satu dijual kurang dari 10.000. Udah itu udah otomatis sudah istilahnya kadar legalnya itu sedikit enggak ada. Kadar legalnya sedikit. Pokoknya persentasenya maksudnya bisa dikatakan itu hampir 90% ilegal. Baik, Pak Rianto, dari tadi kita ngomongin masalah sanksi. Sebenarnya apa sih sanksinya terhadap pelanggaran cukai itu sendiri, Pak Rianto? Kalau sanksi sih banyak Pak ya. Pasalnya dari Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 ini ya, salah satunya itu misalnya kita bikin rokok ini. Sebenarnya kalau pabrik rokok sendiri kan harus ada NPWBKC-nya Mbak ya, atau nomor pokok pengusaha barang kena cukai kalau orang di bahasa undang-undangnya itu, atau izin lah gitu. Itu juga yang mengakibatkan kerugian negara itu juga ada sanksi hukumnya, itu pidana penjara loh Mbak. Pidana penjara? Iya. Maksimal 5 tahun gitu. Wow. Dan denda maksimal 10 kali nilai cukai yang harusnya dibayar. Oh, ternyata selain ada pidana, ada denda maksimal juga. Iya, gitu. 10 kali nilai cukai. Iya. Jadi kalau misalnya ada dia buka produksi ilegal, kalau kita hitung kan satu batang rokok ini kan ada nilai cukainya kalau nggak salah, paling murah nilai cukainya itu kalau nggak salah 377 Mbak ya. Gitu. Yeah. Jadi kalau umpamanya dia nilai cukainya misalnya 500 juta lah gitu lah. Ya kalikan aja 10 itu berapa gitu dendanya itu ke maksimalnya ya. Gitu. Terus mungkin ada yang kalau yang bisa ketemui mungkin menawarkan atau menyerahkan menjual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran. Atau dikemas dengan penjualan eceran tapi tidak dilekati pita cukai. Iya. Atau dilekati pita cukai tidak sesuai dengan ketentuan, itu juga ada sanksi pidananya tadi. Oke. Nah, mungkin selama ini masyarakat berpikir,
wah gimana sih nggak jual yang ilegal, yang legal kayaknya susah banget prosedurnya, harus kesana kemari. Mudah nggak sih sebenarnya Pak Rianto? Oh mudah kok Mbak, kita kalau bikin izin itu ya, kalau udah dalam hal ini asal syaratnya udah lengkap semua, itu nggak sampai 1 hari kok. Nggak sampai 1 hari, syaratnya apa aja nih? Apa aja sih? Ya, maksudnya masyarakat tahu. Masyarakatnya itu sebenarnya sih saya nggak ini ya, kalau di sini tuh nanti ada ada sesi sendiri sih Mak, kayak gitu loh. Oke. Tapi salah satunya misalnya ada kayak luas bangunan harus maksimal berapa meter, minimal berapa meter gitu loh, gitu. Ada itu. Wow. Gitu. Kalau mau kebingungan mau syarat-syaratnya apa aja silahkan Mbak, kami terbuka di kantor Bea Cukai Mataram. Silahkan kalau mau bikin perizinan rokok di sana akan diterangkan secara lengkap gitu loh. Gitu. Nah, Pak Rianto, banyak juga masyarakat yang bertanya seperti ini. Dana cukai yang didapat Bea dan Cukai itu kemana, Pak Rianto? Kemana sih larinya? Kita bisa merasakannya nggak? Kita ikut merasakannya nggak? Silahkan Pak Rianto. Dana cukai. Nah, dana cukai itu kan masuk ke APBN, Mbak. Wah. Gitu. Itu kan termasuk penyumbang APBN gitu loh. Dan 2% dari cukai yang kita itu kan kita kembalikan ke masyarakat lagi dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Wah. Gitu. Di situ kalau mau lihat kayak di mana Jakarta kalau salah atau di Karawang atau di mana itu loh. Udah ada yang dari DBHC cukai tembakau itu udah ada rumah sakit khusus paru-paru loh, Mbak. Gitu. Oh iya, itu ada rumah itu. sakit khusus paru-paru. Dari DBH Cukai itu ada juga. Gitu. Dari DBH Cukai. Ya. Gitu jadi. Ya, jadi perkembangannya Mbak ya, dana cukai yang diberikan oleh pemerintah jadi dikembalikan pada masyarakat banyak bentuknya. Misalnya seperti dibilang Pak Rianto tadi, di rumah sakit untuk kesehatan dan kesehatan ada persentase tersendiri. Contohlah, misalnya dalam tahun ini Mataram mendapatkan sekian rupiah, sekian M misalnya, itu diberikan untuk kegiatan kesehatan, kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk bantuan kepada masyarakat, misalnya bantuan alat pertaniannya, kemudian bantuan kesejahteraannya, bantuan modalnya untuk masyarakat, itu terbentuk dah. Jadi dikembalikan lagi kepada masyarakat. Baik. Jadi tidak dimonopoli oleh pemerintah gitu. Informasi-informasinya seperti itu. Gitu. Oke. Informasi-informasi hoax ya yang beredar ya. Baik, karena waktu kita sudah tidak memungkinkan, sudah semakin mepet, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita pamit, Pak Rianto silakan. Intinya lah kalau mau membantu penerimaan negara itu belilah rokok yang legal saja. Terus ya pengusaha terutama pengusaha tis itu ya tolonglah beralih ke perusahaan yang legal gitu biar tidak sering dikejar-kejar oleh kami gitu. Urus izinnya. Urus izinnya dan kita semboyan kita itu satu tagline kita, legal itu mudah. Legal itu mudah. Iya, legal itu mudah. Dan nggak sampai 1 hari kawan. Mari kita gempur yang ilegal. Baik, itu mungkin rokok ilegal. Siap. Baik Pak Rianto. Pak Mulisin ada yang ingin disampaikan, silakan Pak. Untuk masyarakat Kota Mataram dan masyarakat pada umumnya, ngerokok, kalau saya bilang mengajak ngerokok mungkin salah ya. Kalau saya melarang ngerokok juga salah. Tapi kalaupun kita ngerokok, mari kita ngerokok yang legal. Baik. Jadi supaya semua beruntung dalam artian secara pendapatan negara juga beruntung sehingga masyarakat juga mendapatkan sesuatu dari hasil yang didapatkan oleh cukai itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. 96,7 Radio Global FM Lombok. Pak Rianto, terima kasih Pak Rianto. Pak Mulisin, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan global, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Waktunya kami pamit kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Global FM Lombok, radio berita terkemuka di NTB.